Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan RTMM di seluruh Indonesia. Kali ini saya bersama dua tokoh di RTMM yang sudah tidak asing lagi, yaitu ada Pak Ketum. Halo Pak Ketum. Halo Mas. Dan juga ada Pak Yus Ruslan, selaku Sekretaris Umum PPFSP RTMM SPSI. Kali ini kita akan membicarakan tema yang cukup menarik. Kalau kita lihat perjalanan RTMM dari tahun 1995 sampai sekarang, banyak sekali kisah perjuangan dan pengorbanan yang mungkin tidak banyak diketahui oleh generasi muda di RTMM atau teman-teman yang baru bergabung di organisasi RTMM. Khususnya saya pun juga sebagai generasi muda banyak belum mengetahui tentang sejarah-sejarah di masa lalu yang nantinya mungkin bagi kita sebagai generasi muda bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari momen-momen tersebut. Langsung saja mungkin kita bertanya kepada dua tokoh dan narasumber kita. Yang mungkin pertama-tama saya ingin bertanya dengan Pak Yus. Pak Sekum, kalau boleh sedikit cerita gitu Pak, kita ingin mengetahui suasana seperti apa sih Pak di tahun 1995 di Munas pertama di Cempaka Putih ya, Wisma Haji ya. Ya, bagaimana sih Pak pada saat itu kondisi dan suasananya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Hanif, Pak Ketum. Siap. Mungkin ini kita belajar dari dulu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara demokrasi di RTMM ini sendiri ya sejak 95 itu emang demokrasi sudah dibangun. Di Munas yang pertama itu. Sekarang sudah dibangun. Hanya semakin kesini kan semakin tambah baik sistem demokrasinya, dan jangan seolah-olah kan ada selama ini ada stigma ya bahwa ada anggapan bahwa RTMM itu ruang demokrasi nggak dibuka. Padahal dari 95 sampai ke sini kalau saya ikutin itu ya ruang demokrasi udah mulai dibuka. Iya. Terutama udah mulai Munas ya. Iya. Munas itu walaupun pada waktu itu saya hanya, kalau sekarang mesti bahasanya peninjau ya. Kalau sekarang banyak peninjau, kalau dulu kan kalau saya cuma baru pertama PUK, terus diajak waktu itu kan, waktu diajak ikut kan. Hanya lihat aja gitu. Oh, berarti Pak Sekum itu waktu itu menghadiri Munas pertama itu waktu itu masih sebagai PUK, Pak? PUK gitu loh. Oh. PUK. Kebetulan kan sini. Jadi kebetulan saya ini emang PUK yang sampai saat ini itu mengalami semua kepemimpinan di RTMM. Dari Pak Munas pertama itu 95 sampai 2000, kemudian 2000 sampai dengan 2005, kemudian 2005, 2010, Iya. 2010, 2015, kemudian 2015, 2020, dan yang akan datang insya Allah 2020, 2025. Jadi 2025, 2030. 2025, 2030 maaf. Jadi kalau misalkan 95 sampai dengan 2000 itu Ketua Umum kan Pak Tosari Betul. terpilih. Kebetulan saya sendiri PUK yang dilantik oleh Ketua Umum Pak Tosari. Pada saat tahun 9 berapa itu Pak? 2000 kalau misalkan 95 kan saya belum ada PUK-nya, belum ketua. Oh, baru pengurus di struktural. Kalau bikin 2000 itu saya salah satu yang memang kebanggaan ya, dilantik oleh Ketua Umum waktu itu Pak Tosari 2000. Kemudian ganti kepemimpinan Ketua Umumnya setelah Pak Tosari, Pak almarhum Pak Asad juga ngalamin. Kemudian kepemimpinan hasil Munas berikutnya 2010 Pak Buyung Marijal, kemudian diganti dengan Pak Buyung Marijal, kemudian diteruskan oleh almarhum Pak Muhir Hasan Hasibuan, kemudian lanjut ke Pak Sudarto 2015 2020, kemudian 2020 2025. Jadi ada satu hal yang sebenarnya yang harus kita jadi pedoman ya. Jadi apapun
di ruang demokrasi terbuka. Tapi setelah acara Munas ya udah happy kita. Tetap kita menyatu kembali ke awal gitu. Ini sebenarnya harapan kita dari mulai 95 kemudian sampai terakhir Pak Darto di mana, di Depok ya, di Depok. Itu Munas 6 2020 kita berbeda. Tapi setelah Munas ya udah happy. Nah, itulah yang kita harapkan di Munas 2025 besok 2027. Nah, untuk kader-kader yang muda khususnya ya di RTMM ya, kami harapkan setelah Munas ya udah kita guyup tetap itu. Hanya perbedaan demokrasi kan hanya sehari saja gitu loh. Itu harapan saya. Oke. Kalau Pak Ketum, saya ingin bertanya, kalau RTMM ini kan sebenarnya lahir itu di tahun 93 ya Pak Ketum, tapi Munas pertamanya itu di tahun 95. Boleh nggak Pak Ketum ceritain mulai dari demokrasi yang terjadi di tahun 93 sampai 95, terpilihnya Bapak almarhum Tosari, Pak Tosari Wijaya, itu bagaimana sih Pak ceritanya? Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah bahwa FSP RTMM atau dulunya namanya SP RTMM itu pertama kali memang tidak bisa dipungkiri itu dibentuk oleh SPSI pada saat itu. 1993 atas situasi kondisi Serikat Pekerja Serikat Buruh di Indonesia yang memang mengalami dinamika, SPSI membentuklah pada saat dulu itu disebutnya bisa awalnya departemen, terus dibuat SBLP atau Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan, bahkan juga disebut sektor-sektor gitu ya. Jadi pertama kali Serikat Buruh Rokok Tembakau dan Serikat Buruh Makanan Minuman itu sebetulnya dibentuk pertamanya oleh SPSI. Pada saat itu Ketua Umumnya Pak Imam Sudarwo, Sekretaris Jenderalnya Pak Bomer Pasaribu. Itu dari SBMM apa SBRT ya Pak Ketum? Waktu itu digabungkan otomatis ya, jadi ada makanan minuman dan rokok tembakau. Iya. Namun demikian memang yang ditunjuk adalah Bapak Dr. Andes Haji Tosari Wijaya yang sekarang sudah almarhum. Beliaulah akhirnya bersama Sekjen waktu itu Bu Mary, kalau nggak salah Bu Mary, berdua membentuk kepengurusan 93 itu. Dan dalam proses itu tentunya beliau mencoba mengakomodir tokoh-tokoh pergerakan yang memang pada saat itu sebetulnya kita juga perlu tahu pada saat itu banyak tokoh-tokoh yang belum tentu memang aktivis buruh sesungguhnya. Karena situasi waktu itu memang bermacam dan beragam ya. Jadi Pak Tosari membentuk pengurus pertama itu atas SK DPP, masih sebagian ada juga pensiunan TNI pada saat itu yang tinggal di Cijantung, Pak siapa itu saya lupa. Namun demikian faktanya yang penting adalah tadi Pak Yu sudah ingatkan forum demokratis, betul bahwa Munas itu adalah forum kedaulatan tertinggi organisasi di tangan anggota. Walaupun Pak Tosari awalnya ditunjuk oleh DPP KSPSI pada saat itu, DPP SPSI, tapi tahun 1995 terjadi Munas pertama, yaitu di Wisma Haji Cempaka Putih, Jakarta Timur, di mana secara mekanisme proses prosedur forum Munas yang tadi diistilahkan demokratis, Pak Tosari terpilih. Padahal pada saat itu harus diakui bahwa juga ada tokoh-tokoh lain yang mencoba ikut tentunya meramaikan suasana pemilihan, berkompetisi. Yang saya tahu pada saat itu tokoh SBMM yaitu Pak Khalid Ismail, Dr. Andes Khalid Ismail itu juga ingin mencoba sah tentunya sebagai salah satu calon. Pak Tosari sendiri, dan saya tahu juga bahwa pada saat itu ada teman-teman dari KSPSI, teamworknya Pak dari SPSI itu Pak Ketua Umum pada saat itu Pak Imam Sudarwo, ada juga yang ingin ikut bisa dalam proses mengambil posisi di Ketua Umum RTMM pada saat itu. Bahkan dulu sebutannya bukan Ketua Umum pertama, Ketua. Karena bentuk kita belum federasi pada saat itu. Jadi kita tuh hanya serikat yang boleh dibilang bagian dari SPSI. Makanya istilahnya Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan, tapi bagian dari SPSI. Kalau nggak salah waktu itu ada beberapa tokoh seperti Pak Wilhelmus Boka kalau tidak salah.
tokoh Golkar juga yang ingin memang ikut duduk di RTM. Tapi apapun alasannya memang Munas 1 1995 terpilih pada akhirnya adalah Pak Tosari Wijaya sebagai Ketua Umum periode masa bakti 1995 sampai 2000, dan menurut saya forum itu cukup demokratis dan menghasilkan komposisi kepengurusan yang juga mulai dinamikanya mengambil teman-teman struktur baik dari beberapa daerah dan tokoh-tokoh senior yang ada pada saat itu. Endingnya menurut saya Munas itu dapat dikatakan sukses, dan kalau boleh saya tambahkan, Pak Tosari coba meletakkan langsung pada saat itu adalah bagaimana menata baik data, teamwork, bahkan sampai ke tata kelola yang juga pada saat itu setahu saya sudah mengambil satu staf untuk menata lembaga. Awal mulai RTMM berdiri dan ada, Pak Tosari juga benar-benar konsen menurut saya terhadap adanya tata kelola yang baik, sehingga makanya beliau juga waktu itu memilih satu staf yang menurut saya itu bukti bahwa Pak Tosari aware, peduli terhadap RTMM sehingga ingin menata secara baik RTMM. Saya rasa tambahan dari saya itu untuk menjelaskan hal tersebut. Monggo Mas Kan, terima kasih. Baik, berarti dari Munas 1 di tahun 95 dengan terpilihnya Bapak almarhum Tosari itu sudah sangat demokratis, sudah sangat demokratis dengan beberapa calon yang muncul pun akhirnya dimenangkan dengan Bapak Tosari, dan dari situ pun RTMM sudah dibangun oleh beliau ya Pak Ketum ya, dengan mulai dari proses demokrasi yang baik, tata kelola, dan juga keutuhan sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah, setelah dari Munas 1 itu demokrasi terus berlanjut ya Pak Ketum ya, sesuai dengan amanat ADART itu per 5 tahun sekali ada agenda musyawarah nasional, dan tentunya Pak Haji Tosari pun juga melaksanakan amanat tersebut dengan baik dengan dilanjutkannya dengan Munas yang kedua. Nah, Munas kedua ini pun juga kita ingin sedikit bercerita gitu Pak, bagaimana sih waktu itu proses di Munas 2 gitu kan, dan juga mungkin kita ingin mengetahui sampai nanti ke Munas 6. Baik, mungkin dari Pak Sekum dulu deh. Waktu itu Pak Sekum di tahun 95 masih jadi pengurus PUK. Nah, di tahun 2000 udah jadi ketua PUK kan Pak? Udah ya. Nah, itu mungkin dulu Bapak milih siapa Pak? Waktu itu 2000 yang di mana? Horizon ya? Iya, di Horizon Bandung. Saya nggak ikut sampai akhir sih. Cuman setelah itu aja Pak Tosari terpilih. Tapi dulu cukup ramai juga. Jadi dua tokoh, kalau boleh ya dua tokoh ya waktu antara Pak Tosari sama Pak Yakob ya. Betul. Pak Yakob. Dan demokrasi bagus, terus ini apa akhirnya kan Pak Tosari yang terpilih, tapi secara demokrasi mungkin Pak Ketum nih yang lebih terhadap pimpinan sidang ya. Bukan. Bukan ya. Bukan. Tapi salah satu ini juga Pak Ketum itu. Saya mulai kalau saya masuk formatur. Masuk 2005 lah. 2005. Berarti Pak Ketum nih yang lebih paham dengan momen situasi di tahun 2000. Gitu. Oke. Ya langsung aja kali Pak Ketum di Munas 2 itu seperti apa sih Pak? Baik, menambahkan Pak Yus tadi. Jadi Munas 2 di Hotel Horizon Bandung pada tahun 2000 itu memang terjadi suasana sedikit mulai lebih, menurut saya lebih meriah lah kalau boleh dikatakan. Karena apa? Ada juga keinginan untuk dari para pendukung dan seterusnya. Ada kubu yang memang mendukung Pak Tosari Wijaya. Tapi ada kubu juga yang pada saat itu mendukung Pak Yakob Nuawea. Jadi pada saat itu memang situasinya menurut saya dibanding Munas 1 lebih cukup hidup ya. Tapi tetap dalam artian demokratis sebetulnya. Nah, pada saat itu yang menjadi saya agak kaget sebetulnya. Jadi kalau di Munas 1 saya baru ikut sebagai panitia, karena saya sudah ketua PUK pada saat itu. Dan di Munas 2 saya juga sudah masih ketua PUK, kebetulan saya malah di luar, saya peserta bukan panitia, tetapi di luar dugaan ternyata saya terpilih sebagai formatur. Tentunya mewakili PC Kota Jakarta Timur. Karena waktu itu di Jakarta Timur ada PC.
Jadi sekali lagi bahwa proses demokrasi antara calon Pak Tosari Wijaya dan calon Pak Yakub Nuawea menjadi luar biasa, heroik publik atau peserta Munas untuk memilih. Namun demikian pada akhirnya memang Pak Tosari Wijaya unggul dan memenangkan Munas tersebut sehingga beliau memimpin kembali dari tahun 2000 sampai 2005 sebagai ketua umum terpilih. Maaf Pak Ketum, saya potong sedikit. Berarti ini kan termasuk Munas yang kompetisinya cukup ini berarti ya? Lumayan hidup. Lumayan hidup karena Pada saat itu. sebenarnya beliau ini adalah dua tokoh besar ya. Betul. Kalau Pak Jacob sendiri itu kan nantinya itu kan masih tahun 2000 ya, belum Ya. jadi menteri ya? Belum, ya. Karena nantinya di masa Ya. yang akan datang kan beliau Ya. dia akan jadi menteri. Jadi sebenarnya dua tokoh dan kader yang cukup besar sedang berkompetisi ya, Ya. Pak ya. Tapi bahkan itu pun menjaga RTMM ya Pak ya. Keutuhan Alhamdulillah. RTMM Alhamdulillah. sepenuhnya ya, walaupun Betul. memang kompetisi itu cukup sengit pada saat itu. Betul. Ya, boleh Pak Ketum dilanjut. Jadi Pak Yakub pada saat itu memang beliau juga tokoh di SPSI. Beliau duduk juga sebagai bendahara di SPSI pada saat itu. Selain beliau juga di RTMM sebetulnya. Karena beliau lahir memang sebagai orang RTMM. Karena dulunya pekerja seperti saya, tapi kalau saya di Fresh and Black, kalau Pak Yakub itu di Indomelk dulu namanya, bukan Indolacto. Kalau sekarang Indolacto. Nah, di proses itu, setelah Pak Tosari menang di Munas 2 itu, saya terlibat di formatur karena ternyata saya dipanggil-panggil, diminta formatur itu ternyata salah satunya itu dari PC Jakarta Timur. Kebetulan saya waktu itu juga ketua PC Jakarta Timur. Jadi saya akhirnya ikut dengan tim formatur, diskusi, dan ini juga demokrasi yang saya harus sampaikan secara apa adanya. Nah, saya saksi hidup. Saya harus berterima kasih kepada Pak Tosari Wijaya sebagai ketua umum terpilih pada saat itu, karena beliau juga mendengar masukan dari saya khususnya. Karena pada saat itu saya memberikan masukan tentang mulai diberinya ruang kepada tokoh-tokoh muda. Oh iya. Yang waktu itu sebetulnya ada beberapa yang memang sebagian duduk di PUK, sebagian duduk di PC. Jadi saya duduk formatur bersama tentunya tim formatur lainnya. Saya ditegur tuh beberapa kali oleh tokoh-tokoh senior daerah waktu itu yang jadi tim formatur. Kamu itu ngatur terus yang punya hak Pak Tosari. Dia sebagai ketua terpilih. Saya bilang mohon izin Pak, saya cuma usul kalau dibolehkan. Jadi saya menggunakan hak saya untuk usul. Tapi dengan situasi yang menurut saya dinamika memang cukup hidup, pada akhirnya Pak Tosari mengizinkan itu, menerima itu. Dan itu didukung juga oleh para formatur lainnya. Umpamanya, saya usul waktu itu yang pertama adalah karena saya dari DKI, saya mengusung Bang Tinton Alfatah, karena Bang Tinton Alfatah waktu itu ketua PDRTMM DKI. Oh iya. Tapi beliau hanya, oke, saya catat dulu. Terus saya usul lagi yang kedua, bahwa saya ngusul Pak Tugino. Oh iya. Jadi Pak Tugino tuh pertama kali masuk PP karena, mohon maaf saya formatur, saya usulkan gitu ya. Dan itu Pak Tosari langsung terima itu, kalau Pak Tugino itu. Jadi kalau tadi Pak Tinton itu dicatat dulu, kalau Pak Tugino langsung oke. Oh iya. Yang kedua saya usul juga waktu itu adalah Bu Irbar. Bu Irbar Marsri. Bu Irbar Marsri ini waktu itu ketua PUK Arnot. Oh iya. Ini juga tokoh muda Bekasi pada saat itu. Dan itu juga beliau langsung terima. Baik. Nah, yang ketiga saya mulai usul, yang keempat saya usul lagi yaitu Pak almarhum Mas Beki, teman saya dari Formoth. Itu juga yang dicatat dulu dan itu diperdebatkan antara Pak Tinton atau Mas Beki. Bahkan pada saat itu akhirnya tim termasuk Pak Tosri meminta, kamu tuh usul orang terus, kamu masuk. Jadi karena saya banyak ngusul teman-teman muda di Jakarta dan sekitarnya, saya diminta masuk. Ya. Oh berarti Pak Ketum nggak minta ya Pak? Saya nggak minta ya, beliau yang minta. Dan itu saksinya waktu itu banyak. Tim formaturnya yang sekarang masih hidup ada nggak ya? Ada. Yang kemarin saya ketemu di Palembang, Ketua DPD KSPSI Palembang. Oh waktu itu masih di tim formatur juga? Ada, dia di tim formatur. Di waktu itu pada akhirnya memang mulai masuklah tokoh-tokoh muda, Pak Tugino, almarhum Mas Beki, saya dan Mbak Irbar. 4 orang muda ini benar-benar memang teman-teman dari bawah. Iya. Seusia dan sebarengan saya.
Dan itu wujud yang saya bilang kami harus berterima kasih karena dengan diberinya ruang oleh Pak Tosari pada saat itu kami belajar banyak dan kami mengakui bahwa memang ruang demokrasi ada di RTMM dan itu diberikan. Kalau sedikit saya boleh potong lagi, kalau tadi Pak Ketum berbicara di Munas 1 itu bahkan formatur isinya itu, mohon maaf, ada yang dari TNI ya Pak ya? Iya. Karena situasi kondisi pada saat itu, di Munas 2 ini berarti sungguh terbalik Pak ya? Ya. Karena sudah muncul kader-kader yang bahkan dari tingkat PUK. Ya, Ada Pak betul. Tugino dari Indofood, Betul. ada Bu Irbar dari Arnott, Ya, Arnott, Pak betul. Ketum sendiri dari Frisian Flag, Ya. dan Pak almarhum Pak Beki dari Formos dulu namanya. PT Formos, Iya, gitu kan. betul. Oke, berarti benar-benar pada saat itu tercipta ruang demokrasi, bahkan memberikan kesempatan kepada kader-kader muda. Ya? Betul, Hmm. betul. Nah, saya ralat dikit tadi kalau sempat ada pensiunan TNI itu waktu penunjukan oleh DPP. Oh, yang pertama, Ya, yang sebelum Munas pertama ya? jadi itu karena Pak Tosari memang harus mencari orang sendiri mana saja yang bisa dimasukkan dalam tim Iya, iya. RTMM. Zaman itu belum reformasi ya. Ya, tapi setelah 95 Munas, beliau mencoba memasukkan orang-orang memang struktur yang saya bilang ada di RTMM, iya. baik daerah, cabang, itu benar-benar struktur. Berarti sebelum reformasi sudah dimulai duluan 95 sama RTMM ya? 95 RTM udah mulai. Udah mulai Ya. mereformasi ya? Iya. Oke. Ada tambahan lagi Pak Ketum terkait dengan Munas 2? Nah, Munas 2 itu juga dengan kondisi yang ada, walaupun ada sedikit suasana yang pada saat itu juga cukup memanas menurut saya, karena memang dukungan para kontestan itu menurut saya punya porsi yang luar biasa. Bahkan ada indikasi pada saat itu menurut saya orang-orang teman-teman yang mendukung Pak Yakub itu sebagian teman-teman dari KSPSI juga ada di sana. Tapi tetap suasananya menurut saya selesai dengan baik dan diselesaikan dengan baik, dan setelah itu kita fokus bekerja, bahkan mulai bekerja sama dengan anak-anak muda. Oh, Mulai tahun 2000 itu mulai anak-anak muda ikut membangun RTMM. Iya. Walaupun jumlahnya masih 4 orang pada saat itu ya. Oke. Oke, dari Munas 2 nih kita jalan ke tahun yang selanjutnya, di 5 tahun selanjutnya itu berarti di tahun 2005. 2005. Munas 3 di tahun 2005 ini, tadi yang pertama di Jakarta, yang kedua di Bandung, lalu kita ke Jateng ya, Kudus, Jawa ya. Tengah, Kudus. Ya. Nah, kalau saat itu Pak Sekjen pasti udah tahu nih, Pak Sekum. Waktu itu saya udah nggak di POK lagi. Oh, udah nggak di PUK. PC ya? PC dia. Saya PC Bogor. Bogor. Bogor, Oke. Nah, PC Bogor waktu itu. Nah, ada hal yang tradisi ya, ini tradisi yang luar biasa. Jadi ke periode masalah periode kepengurusan ya. Jadi kalau waktu itu kan Pak Tosari udah 2 periode tuh. Betul. Sebenarnya kalau misalkan beliau mau, karena kan beliau tokoh juga tuh, masih tokoh wakil ketua DPR RI. Iya. Itu kalau misalkan dia mau, sebenarnya dia masih punya peluang gitu kan. Masih punya peluang untuk menjadi ketua umum. Tapi karena emang pertama dia masih prinsipnya mungkin ya memberi kesempatan kepada yang lain, kemudian setelah itu yang menariknya setelah Munas ya udah legowo. Iya. Dia nggak bikin maksudnya nggak bikin aneh-aneh beliau. Kalau misalkan dengan kapasitas beliau kan, kalau misalkan dengan ketokohannya, dengan jabatannya yang dia pegang, sebenarnya bisa itu loh. Iya, jadi dengan resource-nya dia sebagai di DPR, anggota DPR RI ya? Gitu kan. Wakil ketua DPR Oh, wakil RI. ketua DPR RI, tapi di Munas selanjutnya pun beliau menyerahkan estafet kepemimpinan dengan baik ya? Dengan baik gitu. Tanpa ada drama, tanpa ada perpecahan ya? Terus setelah beliau nggak jadi, tetap support ke RTMM Iya. gitu. Jadi RTMM nggak dengan isu-isu yang misalkan dengan hasil Munas itu, misalkan waktu itu ya enggak, tetap menyatu gitu lah. Nah inilah yang sebenarnya jadi bahan renungan buat ke depan nih teman-teman generasi selanjutnya, bahwa ya setelah Munas udah Iya. tinggal ke depannya yuk kita sama-sama, itu kayak pesan saya sih gitu. Iya. Ya. Mungkin Kalau Pak Ketum gimana Pak? Bisa sedikit ditambah? Baik. 2005. Jadi Munas 3 tahun 2005 di Hotel Gripta Kudus
Itu posisi saya kebetulan selain peserta, saya sudah masuk sebagai ketua pimpinan sidang. Oh, Jadi saya beruntung lah sebetulnya dari tahun ke tahun ikut Munas tuh. Munas 1 saya ikut panitia bantu-bantu. Munas 2 jadi tahu-tahu jadi formatur. Saya juga kaget karena nggak ngerti ya kalau dibilang tuh di setting. Saya nggak tahu, malah saya dicari-cari gitu. Karena saya posisinya memang kayak nggak dengar bagian dari. Di Munas 3 ternyata saya terpilih sebagai pimpinan sidang dan kebetulan saya menjadi ketua pimpinan sidang. Munas 3 di Kudus, tentunya di Hotel Gripta itu memang pada saat itu kapasiti menurut saya sempit sebetulnya. Cuman karena kesepakatan forum di Kudus sehingga kita diadakan di beberapa hotel. oh, Dan itu memang mengalami salah satu kendala menurut saya yang cukup memang karena harus menghadirkan peserta dari satu tempat ke tempat tersebut karena keterbatasan hotel. Tapi Munas pada saat itu pesertanya kita ini memang lazimnya umumnya saya perhatiin dari Munas ke Munas itu 300 sampai 350 orang selalu segitu. Tapi kapasiti hotel udah nggak menampung, ruangannya terbatas sehingga memang ada sedikit. Yang kedua pada saat itu memang mulai rame ada agenda yang dipermasalahkan tentang koperasi, yaitu Inkop RTMM. Jadi saya harus jujur bilang, waktu itu mimpin sidang agak capek itu. Karena keributan peserta sidang itu agak tinggi juga gitu ya. Yang satu ada kaitannya dengan Inkop, satu lagi memang nggak bisa dipungkiri, yaitu persaingan prosesi pemilihan ketua umum. Karena tokoh yang calon waktu itu tampil maju adalah satu Pak Buyung Marizal, kedua tokoh lokal sendiri waktu itu Pak Muhammad Asad gitu ya. Tapi tadi yang Pak Yus sampaikan saya ingin garis bawahi benar bahwa Pak Tosari sebagai ketua yang lama yang menjabat gitu ya. Melihat situasi itu beliau dengan dewasa, legowo dan menyelesaikan dengan baik, dan beliau juga memang saya harus jujur bilang tidak terus menggunakan kemampuannya. Jadi dia selesaikan Munas dengan baik, dia tanggapi, dia terima, monggo dikembalikan ke forum, sudah, lanjutkan, silahkan diproses. Tetapi intinya bahwa beliau, walaupun pada saat itu sebagai, mohon maaf, beliau setahu saya adalah Sekjen P3, yang kedua beliau adalah Wakil Ketua DPR MPR pada saat itu, jadi punya akses kemampuan menurut saya, tetapi dalam perjalanan itu saya lihat beliau paling tidak menurut saya tidak mengganggu RTMM. Iya. Beliau benar-benar tahu diri sudah nggak dikendaki, ya sudah, nggak ada masalah. Dia selesaikan dengan baik. Nah, hasil Munas 3 tersebut memang mulai tetap tampil kembali tokoh-tokoh muda berlanjut untuk terus melanjutkan. Bahkan pada saat itu mungkin juga selain kami-kami yang 4 orang tadi, ada tambahan 1-2 lah. Tapi memang tidak kadangkala memang tidak semudah itu untuk benar-benar yang dari bawah ya. Jadi itu mungkin dari cabang, dari daerah begitu. Tapi yang benar-benar dari bawah itu memang yang 4 orang tadi itu sebetulnya masih coba dipertahankan, tetapi waktu itu memang rontok satu Bu Irbar. Jadi Mbak Irbar tidak berlanjut. Jadi yang lanjut itu hanya saya, Pak Tugino, dan almarhum Mas Beki. Tapi ada tambahan beberapa yang lainnya. Dan dalam perjalanannya, khususnya Pak Tosari, saya harus bilang, beliau menyelesaikan dengan baik dan sudah nggak ada ini itu dan tidak mengganggu. Dan kalau boleh bertanya, pada saat itu berarti ADART juga masih menghendaki untuk 3 periode ya, Pak Ketum? Ada itu. Atau waktu itu malah masih bebas. Masih bebas ya? Kalau waktu itu masih sebetulnya mau berapa periode boleh sih. Belum ada pembatasan. Dengan logonya beliau. Ya. Itu salah satu contoh yang bagus sih ya. Iya. Bukan, mohon maaf, biasanya kan banyak SB lain itu kan akhirnya pecah. RTMM nggak terlatih tuh kayak gitu tuh. Harusnya kita sadar ya. RTMM tidak dilatih oleh tokoh-tokoh senior seperti itu. Berarti kita sangat solid ya, Pak? Beda pendapat hal yang biasa, tapi selesai, sudah. Betul, luar biasa. Kami ngalami itu, kami. Nah, Pak Haji Muhammad Asad ini terpilih di Munas 3. Ya. Lalu ada lagi Munas di tahun 2010, yaitu Munas 4. Itu berganti kepemimpinan ya, Pak Ketum ya? Dari Pak Asad ke Pak siapa?
Muhir Hasan Pak Hasibuan. Muhir Hasan Hasibuan. Mungkin Pak Sekum lagi nih, Ya. bisa tolong diceritain lagi tuh Pak, bagaimana sih Tahun 2010 ya. 2010 ya 2010 Munas itu Munas 4 di Grand Cempaka. Cempaka, Nah, Jakarta ini Timur. Suatu hal yang sebenarnya sih ini Lebih modern lagi. lebih modern lagi tuh. Anak-anak muda mulai tampil itu. Jadi anak muda itu sebetulnya Udah- saya panitia juga kan. Wah, udah panitia nih. Udah panitia. Udah naik levelnya berarti. Panitia, itu. Nah, ini anak-anak muda itu tampil. Tapi dulu tuh nggak spontanitas. Jadi spontanitas di pas Munas itu lah. Oh iya. Munculnya nama Pak Tugino itu spontanitas di di mana? Di Munas. Munas. Dan pada itu ada 2 calon yang muncul ya. Pertama Pak Buyung. Manja, yang kedua adalah Pak Tugino. Tugino, tokoh muda yang tadi Tokoh dari muda. bawah yang Pak Ketum sampaikan ya. Tokoh Ya. muda, dan ruang demokrasi itu terbuka gitu loh. Ya. Oh, Dan ya. kalau itu kan kalau kompetisi pemilihan suara itu ya, suara tuh kejar-kejaran itu. Oh, Kejar-kejaran. Kita ini cukup seru lah berarti ya. Tapi pada akhirnya tetap pada Pak Buyung ya. Pak Buyung menjadi ketua umum, cuman karena Pak Buyung pada waktu itu beliau diangkat jadi Hakim ad hoc. atau Mahkamah Agung, akhirnya menyerahkan tampuk ketua umum kepada almarhum Pak Muhir. Hasan. Iya. Kalau boleh ntar saya potong Pak Sekum, mohon maaf. Berarti kalau boleh di RTMM ini sendiri di Munas 4 tahun 2010 gitu kan. Itu memberi ruang kepada siapapun untuk maju menjadi calon ketua umum ya. Bahkan tadi dari Pak Tugino sendiri kader muda yang tumbuh dari bawah dari PUK bisa ikut berkompetisi. Jadi siapapun ini bisa di RTMM untuk berkompetisi ya Pak ya. Tanpa pandang bulu siapapun itu yang mempunyai kapasitas tentunya, yang mempunyai keinginan itu bisa ya Pak ya. Ya. Tanpa dihalang-halangi tentunya ya. Ya. Dulu kan sistemnya begitu Munas itu ya Pak ya. Munas langsung muncul nama gitu. Nah itu juga mulai demokrasi memang mulai terbangun gitu loh. Dan mungkin Pak Ketum waktu itu udah PLT Sekum saya. PLT Sekum gitu kan. Mungkin lebih detail gitu. Oh iya. Jadi waktu peristiwa Munas. Iya. Coba Pak Ketum coba diceritakan. Baik, waktu itu memang 10. 5 dulu ya dari 2025. proses itu kan waktu itu ketuanya Pak Muhammad Asad, Iya. sekretarisnya Pak Buyung. Oh, Pak Buyung Akhirnya sekretaris. ya. Nah, saya dapat mandat itu sebagai PLT Sekum pada saat itu. Pak Buyungnya? Kan Pak Buyung hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Oh, pada saat itu udah Ya, berarti. jadi saya harus mewakili beliau sebagai PLT Sekum. Nah, di proses itu sebelum Munas 4 tadi yang 2010 itu kebetulan dilakukan di Hotel Grand Cempaka Jakarta sini karena saya PLT Sekum. Saya juga mengajak rapat tim PP waktu itu. Saya minta yuk kita buka ruang yang sedemokratis mungkin. Sehingga semua orang PP diberi ruang. Monggo siapa yang mau terbuka. Tapi saya minta juga kalau semua berarti siapapun yang berminat selama memenuhi syarat lebih baik diberi ruang. Nah, sehingga adalah diskusi-diskusi, rapat-rapat yang dilalui bersama. Nah, pada akhirnya singkatnya adalah terjadi Munas. Nah, di Munas itu fakta memang akhirnya benar-benar tampil itu anak muda. Satu, Pak Buyung sebagai tokoh yang memang ditokohkan oleh teman-teman daerah terutama memang. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ada nuansa keinginan terhadap anak-anak muda. Nah, waktu itu Pak Tugino didorong untuk maju dan ya walaupun pada saat itu kalah, saya harus bilang sebenarnya tipis juga tuh suaranya tuh, rame itu waktu itu. Oh, Tapi yang bagus lagi adalah selesai sudah. tidak ada keributan. Nggak ada keributan, nggak ada perpecahan. masalah. Pak Buyung terpilih, Pak Buyung langsung nonaktif, dipimpin oleh Pak Muhir, dan pada saat itu Pak Tugino juga tetap jadi pengurus, tidak ada masalah. Dan kita tetap berproses secara baik. Beliau malah salah satu unsur ketua. Nah, cuman yang perlu diketahui juga
pada tahun 2008 sebelum Munas keempat tahun 2010 itu tahun 2028 itu Pak Muhir sudah dipilih untuk menjadi ketua umum. Dan itu dipilihnya melalui forum Rapim. Karena memang dianggap ada satu hal yang penting diputuskan dalam forum di Rapim, sehingga Pak Muhir diminta. Sehingga saya ingin katakan Pak Muhir ini kalau cuma dilihat siapa yang menang Munas nggak akan kelihatan nih. Tapi sebetulnya beliau pernah memimpin dari 2008 sampai 2010 karena memang dia harus menggantikan ketua umum melalui putusan Rapim. Berikutnya di 2010 setelah Pak Buyung menang, karena Pak Buyung nonaktif, beliau memang langsung mendapat tugas, sebutannya pada saat itu PLT, Ketua Umum, yang dipimpin oleh Pak Muhir sampai tahun 2015. Menurut saya sekali lagi demokratis baik, perbedaan ya terlampaui dengan baik, dan setelah itu tetap fokus PP menjaga dan membangun organisasi untuk terus tumbuh. Cara saya itu Mas. Oke, setelah itu kan prosesnya tentu kita tahu itu adalah Munas di Bali tahun 2015 dengan terpilihnya Pak Ketum. Tapi sebelum ke sana nih, saya juga sempat mendengar informasi sejarah bahwa RTMM sempat jatuh dalam artian itu hampir tidak memiliki apa-apa, termasuk kantor. Nah itu bisa nggak sih Pak Ketum diceritakan di tahun 2010 ke 2015 berarti kan? Ada momen-momen bisa dibilang jatuhnya RTMM, tapi jatuh itu bukan berarti ambruk gitu aja gitu, tapi justru sekarang bangkit. Betul. Baik, kebetulan posisi saya PLT Sekum tadi ya, dan pada saat itu memang saya PLT Sekum, Pak Muhir PLT Ketum. Ini posisi-posisi yang masing-masing PLT ini gimana caranya, bayangkan pada saat itu kantor itu dikup. Dikuasai oleh kelompok, karena pada saat itu RTMM itu kantornya bergabung sama SPSI. Jadi federasi-federasi itu dapat ruangan satu-satu begitu. Nah, kita ada di sana. Lokasinya di mana itu Pak? Pasar Minggu. Oh, di Pasar Minggu. Itu jadi kantor pusat SPSI. Jadi kita tuh di SPSI, kantor SPSI gitu ada beberapa ruangan, setiap kamar itu ada RTMM, ada TSK, ada transport cap dan lainnya lah begitu, lain gitu. Nah, pada saat perebutan SPSI, perebutan kekuasaan ke SPSI itu, di situ terus pada saat itu dikup oleh kelompok yang di antara mereka lah tentunya. Nah, di situ mulai kita harus dipaksa harus mengakui kepada tokoh yang mampu menguasai kantor. Pada saat itu RTMM mencoba selalu menjaga proses yang benar dan baik, sehingga kita sebetulnya lebih banyak untuk bukan masalah mengakui, tapi paling nggak RTMM itu selalu ingin kalau bisa tidak terlibat, tapi kalau terlibat pun ya harus ngakuin yang benar, bukan yang salah. Tapi fakta karena dikup kantor tertutup, nggak bisa dimasuki, dan semua barang ada komputer, ada TV, kulkas, setahu saya lemari-lemari berkas, dan banyak lagi yang lain. Menurut saya habis hilang itu. Satu pun tidak ada yang tersisa. RTMM sekitar tahun 2012 pernah nggak punya apa-apa. Selembar kertas saja nggak punya. Luar biasa. Dokumen nggak ada ya? Dokumen satu pun nggak ada. Stempel nggak ada. Pokoknya nggak punya apa-apa. Cuman ada pengurusnya. Stempelnya juga di kantor sebetulnya. Waduh. Itu kebetulan saya PLT Sekum. Ketua umumnya pun PLT, yaitu almarhum Bapak Haji Muhir Hasan Hasibuan. Dari Sumatera Utara, Medan. Dari Sumatera Utara, bayangkan. Menghadirkan beliau aja PR-nya buat kita kan berat. Betul. Saya yang di Jakarta sendiri sebagai PLT ya selalu, "Bang, gimana Bang?" Ya lari dia ke Jakarta, kita diskusi. Dan pada saat itu saya harus bilang, PP tidak seperti sekarang. Ya, susah. Dulu tuh kita ini benar-benar ketua umum Mama Sekum aja kalau jalan ya benar-benar naik bis ekonomi gitu ya. Ini kita ngalamin ada situasi kondisi yang jangan dilihat sekarang. Dan itu benar-benar kita nggak punya apa-apa. Tempat nggak punya, barang sesuai pun nggak ada. Tapi ya gimana? Hanya dengan tekad, semangat kita kelola, kita jaga. Alhamdulillah, pelan-pelan kita akhirnya bisa punya kantor sekretariat. Berarti sebelum punya kantor ini, dulu pada saat di Pasar Minggu nggak ada kantor tuh gimana tuh Pak Ketum? Akhirnya kita sempat rapat sekali dan mencoba bersepakat, karena ini kan problem komunikasi terutama ya.
Bagaimana mengendalikan daerah dengan komunikasi? Sementara komunikasi zaman dulu tuh dominan pakai surat. Betul. Bukan di era sekarang. Betul. Kita WhatsAppan, kita pakai email segala macam. Zaman itu masih dominan surat. Iya. Maksudnya surat benar tertulis ya begitu. Kirim lewat pos. Ya, betul. Dominannya dulu tuh pakainya masih pos begitu. Sehingga pada saat itu kita meminta kepada PUK Presenplek untuk berkenan menjadi ya kita numpang alamat kantor. Oh. PP sementara. Kantor sekretariat ya. Dalam beberapa bulan itu kita juga pernah harus ngakui kita juga ya bahwa kita pernah numpang alamat surat dan pernah juga memang rapat sekali di sana di kantor PUK itu. Cuman memang cuma sekali. Nah setelah itu memang berapa bulan kemudian alhamdulillah kita bisa menyewa kantor sendiri, sewa ya tapi mulai sewa. mandiri, sewa, tidak bergantung lagi sama SPSI. Mulai sewa itulah mulai kita membangun pelan-pelan. Gimana ngumpulin bangku? Jangan mikir barang baru ya mas. Bener ini. Iya. Bagaimana kami harus ngepel sendiri ruangan kami. Oh. Jadi saya ini kalau sekarang sudah ada tukang kebersihan, saya ngalami dulu ngepel nyapu tuh ya harian ya kerjaan. Saya sekum loh. Sekum tapi ngepel. Saya ngepel nyapu. Pak Sekum pernah ngepel di sini, Pak? Belum pengurus ya? Oh, belum. Di sini kantor ini maksudnya. Oh sini. Ngepel. Oh, waktu rapi pertama. Karena udah ada pegawai iya. tapi kan. Kalau pertama pindahan ya. Tapi selanjutnya kan ada staff ya, Pak ya. Selanjutnya ada staff ya. Karena udah ada pegawai kan. Iya. Kalau dulu memang nggak mampu kita. Iya. Saya mau bayar siapa gitu. Betul. Kita kerjain sendiri. Jadi kita mengalami situasi itu di mana tetapi dengan semangat. Lagi itu juga saya harus bilang almarhum bapakmu Haji Mukhir Hasan Hasibuan itu pekerja keras. Saya harus akui. Beliau dengan usia yang sudah ini, ya saya lebih muda lah. Saya dampingi beliau, tetapi semangatnya luar biasa. Dan kita berhasil melampaui itu. Wah. Punya kantor pelan-pelan, dikit-dikit. Terus, walaupun sewa ya sekali lagi. Tapi minimal ada home base. Nggak kebayang sih dengan situasi sulit seperti Tapi itu. disitulah kita menjadi belajar mandiri. Iya. Yang tadinya bergantung sama SPSI. Oh iya betul. Tadi sangat Alhamdulillah. tergantung. Akhirnya kita bisa mandiri. Mandiri sampai sekarang, alhamdulillah. Iya. Berarti kan di tahun 2012 itu RTMM sempat jatuh, tapi justru di situ belajar kemandirian, Ya. Pak Ketum ya, Pak Sekum. Bahkan sampai sekarang di tahun 2025 kita punya kantor sendiri. Ya. Dan itu proses kepemilikan kantor pun melalui banyak tahap ya. Itu tapi sebelumnya itu kan kita munas dulu ya di tahun 2015 di Ya. Munas yang kelima ya. Ya. Itu di agak jauh tuh Pak Ketum. Ya. Itu di Bali Di gitu. Bali. Emang ada Pak di situ Pak anggota kita ya? Anggota kita sebenarnya ada. Dan itu kan Bali masih ini ada gitu anggota, cuman nggak Sampai banyak sekarang ya. ada sebenarnya. Sampai sekarang ada Sampai ya? sekarang nggak ada. Waktu itu Prosesnya gimana tuh Pak Munas pada saat itu Pak? itu munas itu Dari Pak almarhum Muhir berarti ya? Berganti ke Pak Ketum berarti ya? dan itu juga munas di Bali itu hasil keputusan Rapimnas ya. Ya, Hasil keputusan Rapimnas Ya. di mana? Itu di Medan juga ya. mungkin lupa Ya, saya. Jadi keputusan Rapimnas Medan tempatnya di Bali. Jadi setiap keputusan munas itu emang kita Berdasarkan hasil Rapimnas, musyawarah lah ya. musyawarah Rapimnas. Dan 2015 itu mulai kalau misalkan saya sebagai saksi sejarah juga ya sebagai pelaku itu emang era generasi baru lah kan. Era generasi muda yang bertarung ya? Itu kan pertarungan ada Pak Sudarto, Betul. Pak Tugino, Pak Muhir juga. Pak Daryanto. Nah, Jawa Timur Pak Sudaryanto. Ya. Tapi pada waktu itu yang maju itu ada 3 ya. Empat. Kemudian akhirnya pada di Munas Bali itu inilah yang bukti bahwa demokrasi jalan. Demokrasi jalan, tapi luar biasa sekali itu adalah musyawarah mufakat itu yang utama itu. Oh, diutamakan musyawarah Jadi kan mufakat. Pak itu ada kedua ya, ada 2 putaran ya.
nggak jadi. Nggak jadi, 2 putaran nggak jadi. Berarti awal putaran pertama pada saat Kesepakatan, calon ya? Ya, kesepakatan. Ya. Musyawarah mufakat berdasarkan seluruh elemen lah, elemen peserta, akhirnya ya Pak Sudarto Ya. yang terpilih. Ya. Oke, itu gimana tuh Pak Ketum? Ya, jadi Prosesnya. pertama sekali lagi ya saya ingin ingatkan bahwa tadi Pak Is benar, saya ingin tambahkan bahwa kita sebenarnya selalu memulai walaupun kewenangan ada di pusat, tapi kita tuh selalu senang memberi ruang aspirasi. Jadi tadi umpamanya tempat di mana, kapan itu dibahas di Rapim. Padahal sebenarnya kalau ngomong aturan, enggak, itu kewenangan PP kok. Tapi PP itu memang selalu kita dorong untuk enggak lah, beri ruang dengar aspirasi. Tujuannya supaya teman-teman merasa didengar, tapi juga ikut bertanggung jawab, bekerja bersama-sama, memperbaiki lembaga ini dengan segala kekurangan. Jadi sebetulnya misi kita tuh selalu membuka ruang, tapi dengan harapan, yuk sama-sama, yuk kita sukseskan yuk, gitu. Dan itu alhamdulillah Munas di Bali itu juga berkat dukungan keputusan Rapim. Peserta terbesar selama Munas 5 yang di Bali itu, yaitu sekitar 553 peserta. Itu sampai hotelnya nggak cukup nampung. Sebagian itu di samping-samping hotel. Oke. Pada saat itu, ya. Saking banyaknya peserta yang Iya. hadir ke Bali Iya, pada saat itu. karena rata-rata hajat nasional kita nih sampai detik ini, bahkan Rapim pun itu kan paling sulit 300 sampai 350. Jadi Munas Bali itu Munas di mana memang diniatkan untuk lebih demokratis. Iya, iya. Tetapi kebetulan saya waktu itu ketua panitianya. Tetap syarat ketentuan dipakai. Supaya begini, kita selalu belajar menata organisasi ini apa-apa pakai data. Iya. Tapi juga harus pakai kebijakan. Jadi pedomannya norma. Norma kita apa sih? Kedua, realitasnya lapangan kayak apa tuh data. Yang ketiga, kalau gitu kita ambil kebijakan. Sehingga kita memang peserta pada saat itu pasti tetap pertama diusahakan seadil-adilnya. Adil-adilnya tuh minimal 1 harus dikasih kesempatan. Kedua, tapi bagaimana yang memang baik? Diberi ruang lebih. Akhirnya pada saat itu bisa mencapai 553 orang. Itu Munas terbesar, mengalahkan Munas 1, 2, 3, 4. Karena jumlahnya rata-rata kurang lebih 350-an. Sedangkan itu sudah mencapai 550. Jadi itu Munas internasional lah gitu, karena ditempatkan di Bali gitu, gitu ya. Nah dalam prosesnya di Bali sendiri sebelum besok mulai Munas, PP rapat, sama budaya yang kita buka untuk yuk kita terbuka. Besok bagaimana? Jangan sampai PP Munas ribut, karena PP punya hak jadi calon. Demikian juga peserta lainnya punya hak jadi calon. Tapi nomor 1 kan sering masalah itu timbul di tim pusat. Iya. Lebih baik kita gelar rapat. Waktu itu memang di forum rapat kebetulan saya sekum kan waktu itu. Jadi Pak Daryanto menyatakan siap maju, Pak Tugino menyatakan siap maju, Pak Muhir menyatakan siap maju, dan saya paling akhir juga menyatakan siap maju kalau diminta oleh publik, kalau dipilih oleh publik. Alhamdulillah besoknya memang begitu Munas demokratis terjadi. Pada saat bakal calon dipilih, jadi baru bakal calon ini ya, pemilihan, itu terjadi luar biasa proses di mana memang sudah menghasilkan angka yang varian. Dari di bawah 100 sampai di atas 100, bahkan ada yang di atas 200. Nah terhadap hasil bakal calon itu nampaknya waktu itu dipelopori para tokoh, tentunya diajak untuk sudahlah. Pak Muhir sendiri memang mencontohkan untuk menyatakan tidak lanjut. Iya. Sudah menyatakan mundur karena memang mungkin melihat realitas harapan publik. Pak Daryanto waktu itu tidak perlu menyampaikan karena jumlah suaranya tidak mencapai lolos sebetulnya sebagai calon. Karena umpamanya waktu itu kalau nggak salah 50, beliau hanya 45. Jadi sudah tidak masuk. Yang masuk itu hanya waktu itu Pak Muhir, Pak Tugino, dan saya. Nah cuma begitu mau dilakukan proses pemilihan ketua umum, Pak Muhir memproklamirkan menyatakan
tidak bersedia. Demikian juga akhirnya Pak Tugino menyatakan tidak bersedia. Akhirnya pimpinan sidang mengembalikan kepada floor dan akhirnya disepakati. Tapi ingat, proses bakal calon itu juga memang sudah dipilih oleh publik ya. Jadi Betul. suaranya sudah nampak di situ. Nah, itu forum juga yang membuktikan bahwa perjalanan kadang-kala nggak ditempuh sesuai ketentuan, tetapi atas situasi yang ada dikembalikan kepada forum, mekanisme bersama diputuskan, kira selesai seperti itu. Demikian pada saat pembentukan formatur. Karena Munas Bali menurut saya Munas yang paling cukup luar biasa. Sebetulnya waktu itu tokoh muda yang cukup serius adalah saya dan Pak Tugino. Betul. Bukan kita berarti menafikan yang senior ya. Iya. Yang senior waktu itu ada Pak Muhir, ada Pak Daryanto. Tetapi memang kita nggak bisa pungkiri harapan publik. Iya. Nampak itu sudah Raun. Maka sebenarnya suara teramnya itu suaranya Pak Tugino dan suara saya. Iya. Jadi publik tuh memang sudah mulai mengidam-idamkan tokoh-tokoh muda lah seperti itu. Nah, namun demikian ya sudah terjadi dan akhirnya prosesnya pun tadi sudah saya katakan tidak sampai ke pemilihan ketua umum karena mundur. Namun pada saat formatur akhirnya kita juga membuat semacam bagaimana saya kebetulan mimpin formatur langsung dan saya pun rangkul semua tim. Jadi saya selalu nyontoi begini ya. Awalnya berbeda, kami tahu kok mana nih kubu Pak Tugino, mana enggak. Tapi begitu selesai Munas, tutup, nggak ada masalah. Sudah gabung jadi termasuk Pak Sekum ya waktu itu. Ya. Pak Sekum jadi di barisan berbeda ya Pak ya? Ya, betul. Dan memang kita tetap nggak ada masalah pada saat nggak pernah ada ancam-ancam, apalagi nyala-nyalain gitu. Nggak ada, itu haknya Pak Yus, boleh. Nggak ada. Bahkan begitu selesai pemilihan pun saya tarik jadi pengurus. Nggak ada black campaign. Dulu apa bagian apa Pak? Bebas Dulu bagian sekali apa? gitu. Dulu bagian apa? Saya ketua bidang. Oh. Bidang Ketua bidang diklat. Jadi kita ini sebetulnya sudah para ya paling nggak kita inilah di generasi kedua itu sudah mulai berbeda tuh ya nggak ada masalah. Dan begitu terang-terangan memang lah ya nggak apa-apa. Iya. Tapi begitu selesai nggak ada masalah juga kita. Bahkan duduk bersama bahkan satu tim. Bahkan sampai sekarang. Sampai 2 periode berarti bayangkan ya kan 2 periode. Nah, hal-hal ini sebetulnya yang harus dijaga tuh yang saya harapkan ya kepada teman-teman. Berbeda tuh boleh Pak kalau kita sadar demokratis. Demokratis tuh gini Pak. Nggak usah pusing-pusing pakai teori bedah demokratis. Bapak punya hak, kami punya hak. Saya hormati hak Bapak, Bapak hormati hak saya. Selesai barang Pak. Selesai. Tapi demokratis kalau nggak bisa memaknai itu, di situ masalahnya. Iya. Jadi demokratis ini bukan lagi teori sebetulnya kalau di kepemimpinan RTMM pada saat ini dipraktekkan. Dipraktekkan benar, dijalankan benar. Bahkan mungkin teman-teman kalau lihat rapat-rapat kita kan cukup keras. Itu sebagai bentuk ruang harus diberikan. Kenapa gitu? Emang kenapa? Cuma yang terpenting memang teman-teman juga harus jaga RTMM jangan sampai terganggu ya. Iya. Tadi ruang yang kita berikan ini sebesar-besarnya perbedaan untuk justru membangun RTMM, bukan melemahkan RTMM. Itu nilai-nilai penting Mas. Iya. Lagi-lagi RTMM masih utuh ya. Dari Munas 195 sampai ke 2015 pun itu masih utuh. Bahkan Pak Ketum mencontohkan untuk merangkul semua yang tadinya berbeda berbeda tim lah, gitu, berbeda kubu. Bahkan Pak Sekum pun juga tadinya berbeda kubu dengan Pak Ketum di 2015. Tapi ya itulah demokrasi. Pak Ketum mencontohkan yang menurut saya cukup baik dan dari 2015 ini itulah awal pemulaan kantor baru ya Pak Ketum ya? 2017. Oh 2017 ya. 2017 itu barulah kita RTMM itu memiliki kantor ya. Boleh diceritakan sedikit Pak Ketum karena kalau kita berbicara dari 2015 ke 2017 kan waktu yang sebenarnya sebentar untuk RTMM yang dari tadi nggak punya selembar kertas pun sampai akhirnya sekarang nih. Itu gimana cita-citanya Pak Ketum? Juga nggak boleh hilangkan ya. Kalau bicara kebijakan ingin punya kantor sendiri itu sudah dibangun sejak pada saat itu PLT Pak Muhir dan saya PLT Sekjen. Sudah mengidam-idamkan kantor ya. Jadi walaupun waktu itu masih sewa. Obsesi untuk melakukan upaya kepemilikan kantor tuh zaman Bang Muhir ketua
PLT tapi ya, PLT Ketua Umum, saya PLT Sekkum. Kami memang sudah, nah model di PP itu sebetulnya mengedepankan tata kelola. Jadi bagaimana caranya kita harus menyisihkan dana-dana yang Menabung ada, ya. itu punya saldo lah disisihkan. Gitu. Nah 2015 malah kita lebih agak serius waktu itu, tentunya bukan saya ya, memang ketua umumnya saya, tapi dukungan dari Olti. Dari musyawarah ya. Iya. Dan juga terutama saya harus bilang, saya nggak bisa hilangkan yang namanya Bu Ribawati waktu itu sebagai bendahara umum PP, tegas. Pak Ketum, saya usul ini bagus, tapi kita tetap harus pengurus PP mengambil kebijakan untuk memulai dari diri. Jadi pada saat itu PPRTMM setiap bulan itu pengurusnya wajib. Pengurus inti pimpinan pusat. Iya. Wajib dipotong. Wajib membayar Wajib membayar. uang kontribusi untuk kantor. Setiap bulannya itu. Setiap bulan. Nominalnya berapa itu Pak Sekkum? Waktu itu. Bisa lebih dari sekian ribu. Satu kupon kan cuma 5.000. 5.000 kita mah ya paling kecil 10 kali lipat mah. Bisa lebih menurut Lebih, saya. Bang. Karena Kecil, 10 kali lipat cuma 50.000. Ya, ini bisa lebih gitu. Berarti minimal 50.000 waktu itu. Pada mana? Bisa lebih menurut saya. Dari 2015 sampai ke 2017. 20. Oh 2020 Nah, menabung. kan ini terus ada proses Oh ya. ini juga. Kan nggak beli cash ini ya? Iya. Iya. Itu gimana tuh Pak Ketum? Nah, jadi pada saat itu kita harus mulai memang sesuatu itu dari kita. Jadi pemimpin itu ada dua, satu mempengaruhi, dua memberi contoh. Jadi modal pokok pemimpin dua. Pemimpin ini manusia biasa, sama seperti yang lain, tidak sempurna. Tapi kalau ini dijaga, kan orang tetap ada hilafnya, kapanpun hilaf. Tapi kalau dijaga tadi, berusaha mempengaruhi, tapi juga memberi contoh, selalu jaga itu, insya Allah. Nah sama tadi kalau bicara tentang bagaimana PP untuk mengajak PUK, PC, PDIM menyisihkan uang dalam bentuk kupon 5.000-an. Kalau PP nggak memulai sendiri kan juga nggak benar. Iya, berarti kita memberi contoh ya Pak? Memberi contoh sambil mengajak dukungan ke seluruh publik. Iya. Nah, dari proses itu alhamdulillah 2017 kita bisa beri kantor tentunya. Dan ingat ya, kita nggak boleh ngilang-ngilangin ide gagasan sudah dibangun oleh sejak zaman kepemimpinan Pak Haji Muhyiddin Hasan Nasution. Betul. Dengan cara cuman kalau waktu itu bagaimana selalu punya tabungan, nyisihkan. Iya. Ada uang yang belum jangan dipakai ini, jangan dipakai. Nah di era kami ditambah lagi memang mulai PP wajib bayar. Pengurus PP itu sambil mengajak PD, PC, PK, tapi PP setiap bulan wajib bayar. Sambil juga kegiatan-kegiatan di 2015 sampai 2020 ya Bang Yusuf. Itu mohon maaf setiap kita mengajukan proposal kemana-mana, dapat berapapun tuh harus disisihkan 10% Untuk kantor. untuk kantor. Pengadaan kantor. Nggak boleh diganggu. Jadi ada kesungguhan dari PP, memang untuk benar-benar ada uang apapun gimana caranya diamankan sebabnya. Dan itu kasih itu benar-benar nggak diganggu Mas. Iya. Kalau PP sampai kehabisan duit boleh nggak tuh dipinjam? Nggak boleh. Oke. Benar-benar enggak, itu hanya untuk beli kantor dan dicairkan hanya untuk beli kantor, nggak boleh digunakan untuk yang lain. Disitulah sebetulnya konsisten kita mengelola itu membuahkan hasil buat teman-teman semua. Sekali lagi ini adalah kebersamaan. Kantor ini milik PP dan namanya pun bukan nama pribadi. Ini namanya PP RTMM milik lembaga. Berarti ini mohon maaf, ini bukan punya Pak Ketum. Nggak ada. Jangan-jangan karena ini waktu itu zaman Pak Ketum, ini Soalnya namanya harus saya gitu. iya, kantor ini kantor milik Pak Ketum. Itu ninggalin masalah untuk anak cucu saya Mas. Oh iya. Karena kan dia harus jadi ahli waris yang punya hak mengesahkan. Jadi walaupun saya harus minta maaf kepada teman-teman pengurus dan anggota dan seluruh Indonesia karena mau nggak mau akhirnya ini menjadi SHGB ya Pak. SHGB. Iya. Karena nggak bisa kalau nama lembaga SHM nggak bisa. Terpaksa kita rubah. Tadinya SHM ini menjadi SHGB karena supaya nanti lebih baik. Itu aman nggak Pak buat lembaga? Saya jamin aman karena PPRTMM itu satu ya pasti ada pencatatan. Makanya setiap munas itu kan harus dilaporkan hasilnya supaya pencatatan tidak hilang. Yang kedua kita punya SK Menkumham. Nama logo kita itu ada
Tercatat SKM resmi Munasnya. Ya. Yang ketiga, setiap selesai Munas kita pasti membuat akte notaris. Pembaruan. Jadi kita punya legalitas yang kuat, dan ini saya minta dipertahankan terus ya ke pengurusan siapapun supaya kantor ini Iya. memang tetap harus jadi milik. Jadi ini adalah warisan untuk RTMM ya Pak Ketum, bukan Dan milik ini- pribadi ya? Ya, dan ini milik bersama anggota RTMM di seluruh Indonesia. Luar biasa. Oke Pak Ketum, terkait dengan lanjutnya itu tentunya kan banyak ya perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan dari Munas 2015 sampai ke 2020 sehingga Pak Ketum terpilih lagi menjadi ketua umum, berarti sudah 2 periode. Nah, dari tahun 2015 ke tahun 2020 pasti ada perubahan karena Munas ini bukan sekedar ketua umum, tapi Munas ini kan lebih dari itu maknanya. Nah, di tahun 2020 ini tuh apa sih yang berbeda Pak Ketum di kepemimpinan Pak Ketum yang saat ini? Baik, jadi 2020 itu kita sebenarnya tetap selalu memberi ruang. Bahkan pada saat itu bayangkan, saya calon, tentunya calon lama yang juga dicalonkan kembali. Dan salah satu kandidatnya adalah juga Pak Tugino. Iya, berarti Dan kader. kita hari-hari tetap ya ngobrol di bawah, bercandanya nggak ada masalah. Iya, iya. Waktu itu Pak Tugino jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum Ya. dan Pak Ketum sebagai Ketua Umum. Betul, ya. Lalu pada saat di Munas 6 berarti ya di Depok, Betul, itu tahun 2020, Betul. Pak Ketum dan Pak Tugino itu bersaing ya. bersaing lagi Nah, secara sehat tentunya ya. Betul. Nah, cuma memang waktu itu pada akhirnya saya harus jujur bilang saya termasuk kurang berhasil mungkinnya dalam memberi ruang yang cukup ke Pak Tugino karena suaranya agak merosot jauh beliau. Hmm. Jadi saya melihat tentang pengorbanan beliau, jerih payah beliau dalam berorganisasi di RTMM. Saya lihat waktu Munas di Bali itu beliau masih punya porsi angka yang agak lumayan. Begitu di Munas Depok, beliau menurut saya penurunannya drastis sekali. Iya. Sehingga waktu itu memang nggak ada kita bermasalah, tapi lebih kepada Pak Tugino di akhir masa baktinya menurut saya lebih baik diberi porsi untuk menyelesaikan pekerjaannya kembali ke keluarga dengan baik. Hmm. Jadi bukan, karena waktu itu juga timbul polemik seolah-olah saya nggak mau pakai Pak Tugino itu saudara saya Pak, Teman seperjuangan ya Pak Ketum? teman seperjuangan gitu. Bahkan Teman saya berdiskusi, beberapa kali juga ya. ke rumah beliau gitu. Bahkan pada saat sakit pun sampai sekarang Betul. sering. Nah, dalam hal ini cuma saya justru berpikir harus bertanggung jawab sebagai teman sejati itu saya bertanggung jawab. Pak Tugino itu orang yang rela berkorban yang bisa-bisa, waktu, tenaga, pikiran, itu organisasi. Tapi begitu saya lihat dampaknya di organisasi kok makin menurun, loh beliau juga punya wajiban untuk keluarga loh Pak, kasihan. Betul. Nah, walaupun itu banyak orang berpikir sebaliknya ke saya, Iya. umpamanya Pak Ketum marah, Pak Ketum sebenarnya nggak ada itu. Cuma Pak Tugino harus beri kesempatan untuk keluarga, dan karena memang menurut saya di organisasi ini sudah mulai tumbuh kader-kader baru Pak. Oh iya, kader-kader muda Jadi, ya. Gini loh, saya mau kasih ruang lagi ke Pak Tugino, nggak akan apa, karena tantangannya anaknya baru-baru lagi. Oh iya. Jadi kaderisasi itu nggak akan stabil Pak, maksudnya berubah terus. Apalagi kita harus- memang polanya membuka ruang itu. Iya. Saya pun sekarang, saya bisa sulapan Pak untuk maju lagi, Pak. Tapi kan tidak harus saya lakukan. Kenapa? Karena memang harus ada fase di mana harus diberi ruang kesempatan. Saya bukan bisa melakukan untuk orang, untuk diri saya pun saya tutup, sudah selesai. Besok gantian orang lain yang baru. Nah, sehingga di Munas 2020 itu setelah proses Munas selesai, saya pun juga mencoba meluaskan kaderisasi dengan anak-anak muda, coba saya gali lebih dalam. Karena begini Mas, dari 5-10 tahun ini saya memang ingin memberi ruang kepada anak muda. Tujuannya apa sih? Nilai-nilai PP itu juga mulai boleh diketahui oleh semua lapisan. Walaupun banyak juga orang yang mengkritik saya, Pak Ketum itu kok kalau orang PP jangan dari PUK gitu. Banyak. Saya terima, saya juga minta maaf dan terima. Tapi itu saya lanjutkan, saya lakukan karena saya selalu ingin begini. Saya punya otoritas, tetapi saya juga harus perhatikan pendapat orang, tetapi saya bisa bertanggungjawabkan sampai tuntas. Kenapa ini saya lakukan? Saya ingin semua level generasi itu, baik yang masih muda, masih ada di PUK, sampai yang ada di PC, di PD, bahkan PP sendiri, ini biar bisa berkolaborasi. Dan selain berkolaborasi, bekerja sama, bagaimana mengetahui keberadaan kehidupan hari-hari PP.
Iya. program-program kebijakan PP. Supaya itu sebetulnya harapan saya tidak memutus. Organisasi itu bisa tumbuh kalau dia tahu sebelumnya kayak apa, ke depan bagaimana. Tapi kalau dia nggak pernah tahu sebelumnya kayak apa, mana ngerti dia tumbuh kayak apa ke depan. Orang dia nggak tahu sebelumnya. Hari ini kita buka seluas-luasnya, sehingga di proses kedua ini juga kembali lagi bahwa anak-anak muda lebih banyak. Dan itu kita dorong, ayo sama-sama. Cuma sekali lagi bahwa ini adalah fase di mana saya memang memberi ruang itu. Dan alhamdulillah menurut saya tumbuh tidak tumbuh itu bergantung kepada teman-teman semua. Tapi saya sebagai koordinator umum bertanggung jawab untuk mendorong, memberi ruang. Paling tidak teman-teman mengetahui apa yang terjadi di PP. Sehingga saya juga berharap teman-teman bisa menjadi agen-agen perubahan. Iya. Baik di PP sendiri, di PD, di PC, bahkan di PP. Ingat ya, kita nggak muluk-muluk, nggak ada bicara yang sempurna. Ini bicara, kan ada pepatah tuh, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita nggak muluk-muluk, jadi kita nggak ngomongin malaikat nih, kita ngomongin manusia biasa, tapi ya karena ini ngelola organisasi harus punya prinsip tadi. Iya. Berusaha lebih baik. Hanya itu sebenarnya menjadi pedoman kita, dan alhamdulillah PP menurut saya makin solid, bahkan terbukti nih. Iya. Besok calonnya nggak sedikit loh, banyak. Oh iya, calonnya banyak. Loh, itu juga wajib kita syukuri. Iya, iya. Calon. Berarti kan kaderisasi tumbuh. Betul. Nah, cuman saya juga minta harus siap berbeda. Iya, Pak Ketum. Jadi gini, ini kita yang duduk di sini belum tentu nih pilihannya sama nih. Betul. Kita harus siap. Iya. Mari kita perkuat, dan semua calon itu saya harus bilang itu kader PP. Tapi kalau masalah pilihan itu sebenarnya juga kita mau main bohong-bohongan. Saya bilang saya dukung Mas Hanif. Emang Mas Hanif tahu saya nulis siapa? Nggak bisa. Jaga ini karena kita pimpinan pusat diperhatikan oleh publik. Jadi nomor satu tuh harus saya tahu bahwa nanti hak pilih ada waktunya kok. Ya memang ada ruangannya. Iya. Nanti tertutup itu. Tapi kebanggaan kita bahwa fakta 4 sementara ini yang nampak ya, saya nggak tahu kalau besok tumbuh lagi. Kan kadang-kala bisa aja Mas. Karena sebetulnya kan kalau kita ngomong demokratis beneran, itu di Munasnas yang kita belum tahu pesertanya siapa kok juga. Betul. Kan pesertanya masih proses. Padahal kalau kita bicara siapa yang memimpin PP ke depan, peserta Mas, karena dia punya hak memilih dan Pilih. aturannya begitu kok. Betul, betul. Jadi terlalu dini kalau kita sebetulnya biarkan proses. Oke. Dan 4 orang ini menurut saya kader-kader terbaik RTMM, kita beri ruang Iya. sebesar-besarnya untuk mereka. Oke, Pak Ketum. Boleh saya ke Pak Yus nih. Tadi kan di 2020 ini Pak Ketum memberikan porsi lebih banyak menurut saya kepada kader-kader muda. Bahkan mohon maaf, salah satunya pun saya kan dari generasi ini, dari di struktur walaupun di lembaga ya, tapi dari semua tim pengurusan PP dan lembaga bahkan MPO itu porsinya itu menurut saya cukup cukup imbang lah antara mohon maaf generasi senior atau yang tua, terus yang menengah, dan juga bahkan ada yang sangat muda kayak saya. Saya itu yang termasuk paling muda dari generasi milenial, generasi Gen Z gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Sekum nih terkait dengan Pak Ketum yang memberikan ruang lebih banyak ke generasi muda, tadi ada kritik-kritik tuh yang disampaikan dari pihak-pihak lain yang menyatakan bahwa kok pengurus PP banyak dari PUK, dikritik seperti itulah, atau dari generasi-generasi yang sebenarnya ada bahasa anak kemarin sore lah gitu. Bagaimana tanggapan dari Pak Sekum kira-kira? Menurut saya sih buat bagus ya, karena ini dulu ya emang udah mulai, kalau saya rasain udah mulai tahun 2010 tuh kita mulai bangun itu gitu loh. Udah mulai dibangun ya sejak dulu ya. Pada waktu itu ada salah satu, bukan sekarang aja dari PUK langsung pimpinan pengurus PP ya. 2010 maksudnya ada juga Pak ya. 2005 ada. Oh sudah ada ya. Jadi saya bilang Pak Tugino, saya Pak Widodo tuh dari Indolakto tuh Pak Widodo. Berarti itu dipertahankan sama Pak Ketum dengan sangat baik
untuk sampai sekarang, dan mungkin harusnya di Munas yang akan datang ya. Itu tetap harus dipertahankan mungkin. Jadi, terus sekarang apalagi munculnya, kalau saya ini bakal calon ya, Iya. bukan calon ketua, karena calon ketua nanti diputuskan di Munas. Bakal calonnya itu Sekarang muncul dari kader-kader. bakal calon ketua umum ini kan udah muncul nih. Mm-mm. Sekarang ini ada berapa 4 nama ya? Ada 4 nama. Luar biasa, ini suatu ruang hasil proses kaderisasi di RTMM gitu kan. Ini jadi proses kaderisasi di RTMM, jadi tidak ada lagi ke depan insya Allah itu lagi gitu loh. Ya kan? Ada udah jadi PUK, udah berperiode-periode jadi ketua PUK terus. Jadi ketua PC berperiode-periode itu lagi. Nah, Berarti kalau Pak Ketum udah nggak boleh lagi ya? di PP ini udah coba membudayakan itu ya, membangun gitu. Jadi udah membudayakan. Cukuplah 2 periode. Oh ya, maaf saya mau bertanya sebelumnya, itu ADART tentang maksimal 2 periode itu di 2000 berapa ya, di Munas keberapa ya Pak Ketum? 2000 kalau salah itu 2015. 2015 ya? 2015 sudah ya. Udah mulai. Berarti Pak Ketum pun harus taat ya kepada ADART yang ada ya? Jadi membuat Dan saya dulu kebetulan pengonsepnya, jadi makanya kalau saya nggak taat sama yang saya tuliskan nggak lucu. Iya. Jadi Karena kalau- itu perubahan kami ini, kebetulan saya memang orangnya suka, ya boleh tanya Pak Muhir lah, ada almarhum Pak Buyung tahu. Karena saya kan sempat mendampingi tokoh-tokoh itu, jadi saya memang senangannya itu ya menulis, membuat ini itu. Iya. Iya. Yang ya karena tanggung jawab PLT sampai sekum beneran ya memang tugas saya itu. Iya. Jadi saya nggak mungkin apa yang saya tulis harus saya langgar sendiri. Iya, iya. bukan hanya itu ya. Jadi kan ada peribahasa nih, ini menurut para ahli juga nih. Jadi kalau misalkan organisasi yang bagus itu kan bukan semata-mata hanya melahirkan tokoh, tapi bagaimana proses kaderisasi itu berjalan. Gitu. Jadi Iya, prinsip organisasi kan itu yang bagus, jadi bisa melahirkan kader-kader yang melanjutkan estafet kepemimpinan. Iya. Soalnya kalau kita lihat SPSB lain kan ada yang calon ketua umumnya itu lagi sampai bosen gitu kan. Nah kalau RTMM enggak. RTMM dibatasin. RTMM dibatasin dan aturannya pun bahkan sempat dikonsepkan oleh Pak Ketum sendiri, dan Pak Ketum pun akhirnya 2025 nggak akan maju lagi. Tanggung jawab yang Harus selesai ya Pak Ketum ya. Tapi kalau di struktur kita masih ada itu apa-apa. Tapi kita coba di PP lah. Iya, Jadi betul. kita PP berbuat, yuk PP sebagai contoh taat pada itu. Taat kepada ADART. Oke. Terima kasih Pak Ketum, Pak Sekum. Ini sudah menjelaskan proses dari Munas 1 sampai Munas 6, dan semoga saja nanti di Munas 7 yang akan datang di bulan Desember itu berjalan dengan baik. Amin. Dan tetap menjaga semangat daripada para tokoh-tokoh RTMM di masa lalu. Bahkan mungkin bisa dibilang saya menganggap mumpung sekarang di bulan November ya, tanggal 10 pas banget kita saat ini podcast di Hari Pahlawan, menurut saya mereka-mereka ini adalah pahlawan di RTMM karena menjaga keutuhan RTMM sudah dari 93 Munas 1 sampai ke Munas 6 itu RTMM terjaga dengan baik. Tentunya di Munas 7 itu juga harus menjadi semangat bagi kita semua tentunya, dan bahkan kader-kader muda yang akan nanti bersaing itu agar tetap menjaga keutuhan RTMM. Mungkin dari Pak Ketum singkat, padat, jelas, dan juga Pak Sekum terkait dengan pesan singkat untuk Munas yang akan datang. Belajar tadi apa yang sedikit diurai dalam podcast ini tentang perjalanan RTMM. Dinamika pasti ada, tapi pastikan bahwa kita punya ruang untuk berbeda. Tapi berbeda itu untuk lembaga, sehingga memang pada akhirnya mari kita berkompetisi sehat, dan pada saatnya nanti memang kita harus menerima. Jadi para calon, pesan saya, 1 siap menang, tapi 1 harus siap kalah. Dan mari kita gunakan momentum ini sebesar-besarnya untuk RTMM. Karena teman-teman nanti semua yang akan melanjutkan kepemimpinan RTMM. Terima kasih. Ya, Pak Sekum. Singkat saja, mari kita jaga keutuhan RTMM sebelum Munas, setelah Munas, bahkan ke depan tetap RTMM 1. Oke, siap. Gak boleh ada 2 ya, 1 ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita akan berjumpa lagi di podcast-podcast yang akan datang. Saya Muhammad Hanif, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RTMM, demokratis, profesional, berintegritas. Siapa kita? RTMM.
SPSI. Yes. Yes.